Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an min tahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatan mubarakan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatuna wa salamuna ala nabiyil karim, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala kulli ashabi wa jami'i ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali majelis barakah, majelis sunnah, majelis hadis yang akan kita bahas bersama tentang makna kedalaman mutiara hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bersambung kepada sahabatnya, bersambung kepada tabi'in, bersambung kepada tabi'in, ba'ut tabi'in, para solihin sampai ke kita. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kenapa dalam jeda waktu sekitar hampir 1400 sekian tahun, hadis yang begitu lamanya terucap dari lisan mulia Rasulullah SAW itu bersambung kepada kita melalui para ulama-ulama ikhlas, para ulama-ulama yang bersungguh-sungguh dalam meriwayatkan hadis, mencintai sunnah Nabi SAW, mencintai agama ini yang mulia. Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, mereka, para muhaditsin, para orang-orang soleh, para orang-orang utama yang Allah berikan keutamaan dari masing-masing akhlak mereka radhiyallahu anhum, adalah mereka fokus kepada tujuan mereka dan mereka tidak memperhatikan atau mengabaikan masalah-masalah kecil, mengabaikan kesibukan-kesibukan yang mungkin akan mengganggu atau tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya berbicara tentang bagaimana pahala, tetapi bagaimana mengurangi atau bahkan meninggalkan perkara-perkara yang itu sia-sia, yang mungkin bagi manusia pada zaman sekarang itu hal yang biasa. Tetapi kisah-kisah mereka yang meriwayatkan hadis, yang mengajarkan ilmu yang ikhlas, yang berjihad di jalan Allah dengan benar, kemudian memperjuangkan sunnah Rasul SAW dan agama yang mulia ini, kita perhatikan seakan-akan kisah mereka penuh legenda, hanya ada di negeri dongeng, hanya ada dalam kisah-kisah fiktif saja, tapi realitas mereka ada, pernah hidup di bumi ini, berjalan seperti jalannya kita, memakan hasil bumi seperti makannya kita. Tapi kisah mereka Masya Allah, kalau kita lihat bagaimana kerendahan hati daripada Imam Daqi al-Aid rahimahullah ta'ala, ulama Syafi'iyah yang luar biasa, yang beliau selama hidupnya beliau tidak pernah berkata kecuali perkataan tersebut ada perkataan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikir. Dan begitu pun kalau kita lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslimnya, bagaimana hidup beliau seakan-akan terjadi di negeri dongeng. Beliau tidak mau bermain dengan teman-teman sebayanya, bahkan pernah dipaksa. Jika dipaksa untuk bermain, beliau akan mengendap-endap untuk kembali ke kamar melalui jendela atau pintu hanya untuk sekedar mengulang, menghafal, memurojaah atau menguatkan tentang ilmu-ilmu keislaman dari mulai hadis, lughah, bahasa, sastra, fikih dan yang lainnya. Begitu pun banyak kisah-kisah yang seakan itu sangat luar biasa, teman-teman sekalian rahmati Allah, yang seakan-akan terjadi pada masa itu dan bagi kita hanya legenda. Bagaimana mungkin orang dengan kehebatan yang sangat luar biasa yang mampu mendengar ilmu yang sangat rumit dalam bidang usul fiqh hanya dari mendengar saja. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya yang kalau kita melihat kembali dari sirah-sirah para ulama kita, sejarah ulama kita, sejarah orang-orang terdahulu yang seakan-akan itu hanya terjadi di negeri dongeng. Kenapa mereka bisa seperti itu? Para ulama itu membahas dalam tobaqat mereka, begitu dalam sifat daripada sejarah-sejarah mereka. Salah satu hal yang bisa menguatkan mereka, bisa menjadikan mereka seperti ini yang ditulis dalam tinta emas adalah karena mereka mengabaikan hal-hal yang tidak bermanfaat meskipun hal itu mubah, atau kita kenal bahasa kita al-halal, halal.
Mereka mengabaikan perkara tersebut, kemudian mereka fokus terhadap tujuan yang ingin mereka capai. Dan inilah nanti hadis yang pendek tetapi maknanya sangat luar biasa yang akan kita ambil banyak kesimpulan, banyak pelajaran di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tentunya kita akan melihat dari berbagai sisi dari permasalahan hadis ini, bagaimana hadis ini mendorong kaum muslimin untuk senantiasa fokus kepada tujuannya, kemudian mengurangi atau bahkan meninggalkan perkara-perkara yang dianggap biasa di kalangan manusia meskipun itu halal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, Allah ridho kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'ni, dari husn standar makin baiknya Islamnya al-mar'i, seseorang itu, tarku, dia meninggalkan, dia mencoba untuk melepaskan ma la ya'ni, apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, tapi sebagian ulama kita, ulama kontemporer, menjadikan hadis ini hadis hasan sahih atau beberapa mencantumkan sebagai hadis yang sahih karena banyak syawahid, banyak penguat dari berbagai riwayat yang lain, dari jalur imam yang lain. Allah Ta'ala alam. Nah, teman-teman sekalian dalam hati oleh Allah Ta'ala, waqala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam ringkasan yang ingin saya sampaikan, bahwa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari hadis Baihaqi, kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, bagaimana tentang min husni islami mar'i tarku ma ya'ni, ini adalah bagaimana seseorang kaum muslimin, ya, sifat daripada orang muslim yang melangkah kepada sifat yang mulia adalah ma la yuhimmuhu min amri din wa dunya min afalil aqwal, tidak fokus, ya, tidak terlalu serius dalam sebuah perkara yang tidak bermanfaat, baik itu dalam bidang agama ataupun dalam bidang duniawi, baik itu secara perkataan, perbuatan, isyarat, dan yang sejenisnya. Makanya kalau kita perhatikan teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, para orang-orang soleh itu tidak melakukan kebaikan, ya, kecuali mereka memahami kebaikan itu baik. Dan sarana kebaikan itu kadang ada hal-hal yang kurang berkenan, hal yang mubah, tetapi bagi hati mereka tidak berkenan. Ini bukan, sekali lagi, bukan berbicara tentang al-halal yang boleh atau yang haram, tapi suatu yang berpahala ataupun yang ghaflah ataupun yang sia-sia. Diriwayatkan dari Imam Dzunun Misri dalam Risalah Qusyairiyah mengatakan bahwasanya at-taubatu al-awwam antakuna minal dzunub. Tobatnya seorang awam, orang kebanyakan Islam itu, orang biasa itu, adalah tobatnya daripada dosa. Seseorang yang bertobat daripada dosa, ya, kesalahan, kemudian dosa yang dilarang Allah Ta'ala, melanggar syariat, maka itu masih tingkatan taubatnya orang-orang awam. Sedangkan taubatnya wa antakunu taubat akhwas, ya, minal ghaflah, sedangkan taubatnya seorang yang khusus, seseorang mendapatkan predikat di sisi Allah Ta'ala dengan orang-orang khusus adalah bertobat daripada hal-hal yang sia-sia. Jadi mereka bukan berarti tidak melakukan dosa, tetapi tobat dengan dosa itu tidak melakukan, hampir-hampir tidak melakukan dosa, sehingga mereka bertobat daripada hal yang sia-sia. Apa itu? Misalnya perkataan panjang yang itu mungkin tidak ada manfaatnya, ya, di sisi Allah Ta'ala, berbicara mengenai permainan game dengan memakan waktu berjam-jam, ya, para ulama meninggalkan hal ini, orang-orang soleh meninggalkan hal itu. Dan mereka ketika tidak sengaja, dalam riwayat yang lain, Dzunun Misri, ya, pernah tertarik dengan sebuah makanan dan beliau bercerita sedikit banyak tentang makanan tersebut. Kemudian malam harinya beliau menangis, bertobat kepada Allah Ta'ala karena khawatir banyak membicarakan masalah makanan,
kemudian nantinya akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat hal itu mubah saja, halal, boleh-boleh saja. Menceritakan perkara-perkara yang mubah, yang itu tidak dosa, membicarakan makanan, klub bola, klub tenis, klub bulu tangkis, yang lainnya itu ghaflah, sia-sia tetapi tidak berdosa. Dan mereka bertobat setelah itu karena khawatir akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah taala, syarah hadis ini cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dengan jalur yang kuat, bahwasanya diriwayatkan bahwasanya salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi, salah satu Abu Hurairah, dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud, tentang suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Syith dan yang lainnya, dan meminta penjelasan mengenai perkara tersebut. Maka sahabat dengan keilmuan yang luas, dengan hati yang bersih, dengan keteguhan iman yang sangat luar biasa, mereka menjelaskan step by step apa itu suhuf Ibrahim, apa itu suhuf Musa, apa itu suhuf Syith. Kemudian para tabi'in ini atau murid daripada sahabat ini bertanya kembali tentang suhuf Ibrahim, suhuf Musa, bagaimana ini diturunkan, kemudian mana terkandung di dalamnya, kemudian tentang pengamalan umat-umat terdahulu mengenai suhuf ini yang erat kaitannya dengan kitab-kitab yang lain pada waktu itu yang Allah turunkan. Maka terjadilah tentang hadis ini, yaitu min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebab dari lihat kualitas seorang mukmin itu adalah meninggalkan sebuah masalah-masalah yang kurang bermanfaat bagi imannya. Masya Allah. Jadi perkara-perkara agama pun sekalipun itu dianggap layak nih, gak manfaat ketika tidak menambah iman, bahkan menambah keraguan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Banyak orang-orang zaman sekarang, ada kalangan sufi yang sesat, itu kadang mengklaim, mengaku-ngaku mendapatkan potongan daripada kayu Nabi Musa alaihissalam yang diklaim dapat membelah lautan itu ya. Padahal Masya Allah, tongkatnya Nabi Musa seperti apapun kehendak Allah Ta'ala itu tidak akan mampu membelah lautan, membunuh Fir'aun sekalipun kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Dan orang sedang memperdebatkan tentang tongkat Nabi Musa alaihissalam misalnya, maka itu layak nih, tidak manfaat. Tugas kita beriman bahwasanya dengan kuasa Allah Ta'ala melalui tongkat Nabi Musa, dan kita beriman lautan terbelah. Dan adapun tongkatnya seperti apa, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tongkat tersebut sama seperti tongkat yang kita miliki. Tidak sakti. Sakti itu karena Allah Ta'ala biqadri ila ma'af'alihi, mengizinkan terbahnya lautan karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Ini teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala. Perkara seperti ini pun kalau tidak menambah keimanan itu layak nih, manfaat. Kita sering menganggap semua hal yang dibicarakan dalam agama itu manfaat, padahal tidak, karena kebodohan yang kita miliki, kemudian keegoisan yang kita paksakan, kemudian keterbatasan akal kita banyak mempertanyakan masalah agama, memperdebatkan masalah agama yang itu layak nih, sangat-sangat tidak manfaat baik di sisi syariat ataupun di sisi Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pada akhirnya kita akan kembali kepada kesimpulan bahwasanya dalam masalah agama sekalipun seseorang harusnya fokus kepada apa yang erat kaitannya menguatkan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa dikuatkan. Jangan sampai ketika kita mempertanyakan hal yang tidak penting, kenapa air ini harus seperti ini, padahal dalam fikih sudah jelas bagaimana seseorang ketika dia tidak fokus kepada tujuan besarnya, maka Allah akan sibukkan kepada hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh dan sejenisnya. Itu yang pertama. Dalam masalah agama sekalipun, para ulama kita, sahabat Nabi dan yang lainnya, itu menggarisbawahi tentang rambu-rambu dalam menimba ilmu agama. Rambu-rambu dalam
mendalami ilmu agama, ramu-ramu dalam mengamalkan ilmu agama. Ya. Kemudian dalam masalah dunia, dan ini sedang terjadi, kadang dunia itu merusak agama kita dalam banyak faktor, dalam banyak kaitannya. Kita lihat ya, dunia itu merusak daripada agama itu sendiri. Nah, contoh yang paling kita ketahui, seseorang mungkin tidak sadar ya, ketika dia banyak bercerita tentang film ini, film itu, kemudian ternyata ada maksiat di dalamnya, maka salah satu sebab seseorang sibuk dengan hal yang mubah itu sampai para ulama menghukumi makruh, yaitu menunda sholatnya karena menonton film, menunda sholatnya karena asik main game, menunda sholatnya karena nonton bola, menunda sholatnya karena hal-hal yang lain, ya, nonton drakor, drama Korea Utara, ya, dan yang lain. Maka inilah yang ditakutkan oleh para ulama. Seseorang melakukan perbuatan mubah sampai ia melakukan perbuatan makruh, sampai ia melakukan perbuatan haram dan terjatuh kepada dosa, dan lupa bertaubat, dan lupa beristighfar, dan lupa mengakui dosa yang ia telah lakukan. Maka hati-hati dari perkara yang layak nih, tidak manfaat, kurang manfaat, sia-sia, itu dikurangin. Kalau memang tidak bisa, seseorang mengurangi dengan drastis, mengurangi dengan sedikit demi sedikit. Ada sesuatu yang menarik daripada hadis ini, yaitu tentang perkara-perkara layak nih, perkara-perkara yang tidak manfaat. Yang dua tadi sudah kita bahas. Yang pertama masalah agama, kita memfokuskan kepada hal-hal yang fokus menambah keimanan dan menambah keyakinan kita kepada syariat Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa perkara yang mubah dalam masalah duniawi, baik itu qaul, perkataan, af'al, perbuatan, ataupun isyarat dan yang lainnya, itu dikurangin sedikit demi sedikit. Tapi ada masalah satu lagi, yaitu tentang bagaimana ya, seseorang kaum muslimin dia bisa selamat dari hal yang haram dengan mengerjakan perbuatan yang mubah atau yang halal, atau bahkan layak nih ya, kurang bermanfaat, yaitu bagi orang-orang yang awalnya hijrah ya, yang ia mungkin tidak mampu menimba ilmu dalam jangka waktu yang panjang, atau ibadah dalam rakaat sholat tertentu misalnya, atau dalam tilawah dengan jumlah juz yang cukup banyak, yang cukup panjang, atau yang sejenisnya semacamnya. Maka daripada orang ini yang baru hijrah ini ya, melakukan dosa itu ya, kemudian melakukan maksiat, balik lagi ke masa lalu, maka lebih baik dia misalnya main game ya, nggak masalah. Kalau memang nggak mampu, main game sebentar, nonton yang nggak ada maksiatnya sebentar, kemudian mungkin nonton bola sebentar, nggak masalah. Ini dibahas oleh Al-Imam Hasan Syadzili rahimahullah, bahwa orang-orang yang awalnya ingin salik, ingin meniti jalan kepada Allah Ta'ala, ingin menuju kepada Allah Ta'ala, itu belum bisa melakukan hal yang besar. Dalam hal yang besar itu maksudnya sholatnya panjang, khusyuk. Dia hanya mungkin kayak kita lah ya, sholat 2 rakaat khusyuknya cuma 2 detik, kemudian atau sholat 2 rakaat khusyuknya cuma rakaat pertama, rakaat kedua udah kemana-mana, itu baru hijrah. Kemudian dia mungkin nggak mampu tilawah sehari 1 juz, 5 juz, 10 juz, dia mampu hanya tilawah 2 lembar, kemudian dialihkan dengan yang lain ya, maka nggak masalah. Daripada dia misalnya baru tobat daripada zina, baru tobat daripada pacaran, bertobat daripada narkoba, maka nggak apa-apa ya, sesekali lakukan perbuatan layak nih, tujuannya ya menyelamatkan hal yang lebih besar. Tapi ini juga nggak bisa jadi alasan kita terus melakukan perbuatan yang mubah kalau sudah ingin masuk tingkat khawas, tingkat khusus. Hati-hati jangan sampai kita dengan alasan ini melakukan perbuatan yang ghaflah, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang nggak jelas, layak nih, perbuatan yang bermanfaat, sampai kita merasa bahwasanya nggak apa-apa lah demi menyelamatkan agama ya, kita kemudian daripada perbuatan haram dengan perbuatan mubah ya, maka ini juga salah. Kalau bisa
yang haram sudah selesai ditinggalkan, yang ghaflah dikurangi, yakni dikurangi. Sehingga apa? Seseorang ketika itu hanya fokus kepada kebaikan yang lebih besar. Dan inilah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, orang-orang besar yang ditulis dalam sejarah Islam itu mereka bukan diciptakan dalam semalam. Ya, mereka besar karena mereka fokus kepada tujuannya. Mereka hebat karena dengan izin Allah Ta'ala mereka meninggalkan, mengurangi perbuatan yang kurang manfaat. Ya. Nah, teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, itu yang ketiga mengenai menyelamatkan hijrahnya seseorang kemudian melakukan perbuatan yakni daripada melakukan perbuatan haram. Berikutnya, bahwasanya perbuatan mubah itu atau layak nih sesekali ternyata boleh dilakukan untuk mengembalikan diri kita kepada fitrah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan. Ini menarik karena Allah Ta'ala syariat Islam itu ternyata tidak menafikan, tidak mengesampingkan, tidak membuang tentang sifat-sifat kemanusiaan itu sendiri. Misalnya manusia itu sangat suka mendengar hal-hal yang menarik hatinya. Maka seberapa orang pun, sekeras apapun orang, dia mengharamkan misalnya musik, baik itu musik islami, nasyid islami, salat islami, dia akan menyukai tilawatul Quran dengan irama-irama tertentu, dengan nada-nada tertentu. Itu sudah fitrah. Begitu misalnya sebagai manusia, Islam tidak mengesampingkan antara penglihatan yang indah dan penglihatan yang buruk selama itu baik. Misalnya seseorang suka menanam buah-buahan, orang-orang Arab itu menyukai ya bagaimana kurma itu ketika panen, buah-buahan itu tumbuh, kemudian berbuah, kemudian dinikmati buahnya sebagai fitrah manusia kita suka. Antum ada rasa ketika masuk ke taman buah ada anggur, ya ada pisang, ada apel, kemudian ada yang lainnya. Sebagai manusia masya Allah takjub dan mungkin menghabiskan beberapa waktu di situ itu nggak masalah, dan Islam menempatkan porsi tersebut pada porsi yang pas dan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Begitupun ketika seseorang ketika dia menyukai dari lisannya itu keluar dari syair-syair yang tidak bermuatan dosa, tidak bermuatan maksiat, maka itu dibolehkan saja teman-teman sekalian. Ya, maka dalam riwayat kalau kita lihat banyak syair yang diriwayatkan oleh para ulama, ya. Da'in ayam tafa'al ma tasya, utib nafsan idza hakama qadha, dan lainnya tentang bagaimana syair masa jahiliyah, kemudian syairnya Hasan bin Thabit Al-Ansari, kemudian syairnya Zaid bin Khawas Al-Mutanabbi dan lainnya, bagaimana mereka bersyair berdendang dengan lisan mereka yang mulia radhiyallahu anhum, kemudian mereka tidak meninggalkan ibadah yang Allah syariatkan kepada kita semua. Artinya Islam menempatkan bahwasanya sesekali seseorang perlu untuk melakukan perbuatan yakni untuk mengembalikan, untuk melihat sendiri bahwa dirinya manusia yang lemah dan benar-benar butuh kepada Allah SWT. Ya, dia benar-benar fakr, ya, merasa semuanya nggak dilakukan kecuali karena rahmat Allah Ta'ala. Dia nggak bisa ibadah dengan khusyuk, ya, karena kelemahannya sebagai manusia, bukan karena dia mampu sholat sekian rakaat, ya, tilawah sekian juz karena kemampuannya, tidak, karena rahmat Allah Ta'ala. Karena itulah sebagai manusia dia mengembalikan dirinya untuk sekadar melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah, yang sia-sia saja. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kita lihat banyak hal tentang bagaimana layaknya ini ternyata menjadi komoditas yang harus kita lakui, komoditas untuk merusak kaum muslimin, untuk menyibukkan sebagian daripada anak muda kita di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merebaknya kafe ya, yang awalnya itu qahwah, ya. Qahwah merupakan sarana bagi sufi untuk berkumpul, minum kopi, menguatkan zikir, menguatkan tilawah, menguatkan sholat mereka. Tetapi pada zaman ini isinya bahkan tidak jelas, bahkan mungkin muatannya maksiat, ya. Ada nongkrong yang itu membicarakan perkataan dusta, mengumpat,
kemudian berkata-kata kotor dan seterusnya. Padahal dari awal mula dibuatnya kafe atau kawah adalah bagaimana para sufi itu supaya beribadah, ya, kuat beribadah di malam hari dan mengurangi tidurnya di pagi hari atau di siang hari. Dari mana awal mula itu? Ketika seseorang sudah berani, ya, membicarakan hal yang tidak penting di tempat yang awalnya ditujukan untuk hal yang mulia, ya, hal yang mulia. Nah, kafe awalnya mulia karena dipakai untuk alat untuk berpikir, tempat sarana untuk digunakan untuk berkumpul kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat perlawanan Umar Mukhtar, ya, itu perlawanan para sufi yang awal mula dari para orang-orang sufi yang berkumpul untuk minum kopi, kemudian mereka berpikir, mereka tilawah, mereka berbicara, berdiskusi dengan masalah umat. Tapi lambat laun orang-orang melakukan infiltrasi yang membenci Islam. Mereka melakukan infiltrasi untuk menjadikan kafe-kafe itu untuk sarana tongkrongan, minum yang hal yang kurang jelas, kemudian berkata-kata kotor, ya, melakukan perbuatan mungkar dan yang semacamnya. Dan ini pun bisa jadi terjadi di masjid-masjid kita saat ini. Ketika masjid tersebut tidak digunakan untuk ibadah dan hanya digunakan untuk bermain-main. Seseorang salah paham mengenai anak-anak kecil yang dibolehkan untuk bermain-main di masjid. Ya, ini jangan sampai terjadi salah kaprah sehingga mereka memiliki mindset, memiliki pola pikir bahwa masjid itu boleh bermain-main sampai mereka remaja, sampai mereka balik, mungkin sampai mereka tua. Maka di antara kaum muslimin memutar musik dengan musik yang itu tidak dibenarkan oleh syariat, ya, keong racun, kemudian wongkok gini, kemudian bermacam-macam K-pop dan lainnya. Itu bermula daripada orang yang menganggap hal yang sia-sia boleh dilakukan di sebarang tempat, dan ini bahaya, dan ini sangat berbahaya. Masjid yang harusnya sebagai sarana kaum muslimin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala menjadi sarana untuk bolehnya bersenda gurau, bolehnya melakukan transaksi. Bahkan di beberapa masjid, Masya Allah, ya, orang-orang yang mengaku ustadz, mengaku paham agama, tetapi melakukan jual beli di masjid. Padahal kesepakatan ulama mengharamkan jual beli di masjid, apapun alasannya itu. Ya. Berjual beli adalah di daerah atau wilayah yang tidak dianggap masjid, misalnya halaman, teras, dan yang semacamnya, itu mungkin bolehkan. Tapi seseorang yang membiasakan dengan hal-hal seperti ini, maka dia akan melakukan apapun yang itu dianggap boleh-boleh. Yang sudah boleh ya nggak masalah, nggak apa-apa, bahaya. Jual beli boleh, tetapi ketika dilakukan di dalam masjid, di tempat sholat, itu tidak dibolehkan. Mendengarkan nasyid misalnya, boleh-boleh saja, tapi ketika berlebihan dilakukan di masjid, kemudian masjid jadi sarana yang ribut riuh, orang-orang yang tidak mampu memuliakan masjid, dia masuk ke masjid dengan sebab nasyid tadi, bersenda gurau dan sejenisnya, tentu ini tidak dibenarkan. Kita khawatir apa-apa yang ditakutkan oleh para ulama kita, bagaimana ketika orang-orang kaum muslimin dalam ibadah mereka bermain-main, dan dalam dunia mereka melupakan akhirat. Sebuah qaul yang manis sekali dari Yazid Iyas bin Qadi Iyas tentang seseorang ketika ibadah dia akan bermain-main, dan ketika dalam masalah dunia dia akan melupakan akhirat. Beliau menegur ketika kaum muslimin itu banyak berdendang di masjid-masjid mereka. Seorang qadhi besar, Qadhi Qudah dalam sejarah Islam, menegur kaum muslimin yang itu bukan masalah berbicara lagi masalah haram, bukan, tapi masalah bagaimana memuliakan syariat Allah, memuliakan agama ini. Yang sampai seseorang merasa bahwa perkara boleh terus sampai saatnya boleh dan seterusnya, ini bahaya. Ya, bahaya. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, memang kita dibolehkan dalam berbagai
kondisi fikih dakwah ya, untuk melakukan perbuatan layak nih yang tidak berpahala untuk menggait calon mendukung kita, calon orang-orang yang berhijrah di sisi Allah Ta'ala. Tapi rambu-rambu yang harus kita gariskan adalah rambu-rambu yang jelas, yang rambu-rambu jelas, yang tidak berlebihan, yang kalau kita lihat sifat berlebihan itu semuanya akan merusak. Mungkin dengan sarana seseorang bergabung di e-sport, di klub bola, ya klub tenis, ya, sarana untuk dakwah nggak masalah memang. Tapi jangan sampai kita kehilangan kultur yang kita miliki, iman yang sudah kita tancapkan di awal, ilmu dengan model kita, dengan maksimal kita luntur karena sebab kita ngikut ke komunitas tersebut. Sebaliknya, kita harus mengazamkan diri kita ketika mengajak kebaikan kepada seseorang, siapapun mereka muslimin, mereka makin taat kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak merusak agama kita sendiri ya. Nah, sebagai penutup, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka, sungguh aflah, sungguh beruntung, sangat beruntung, benar-benar beruntung, man tazakka, siapa-siapa yang senantiasa menyucikan diri, mencoba untuk membersihkan penyakit-penyakit di hatinya. Al-Imam Al-Qushayri rahimahullah mengatakan bahwasanya seseorang yang merasa berlumur dosa itu lebih baik, kemudian bertobat itu lebih utama dibanding ketika seseorang merasa bahwasanya senantiasa suci, senantiasa baik itu di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Ini bukan masalah husnuzon atau su'uzon, tapi masalah bagaimana muhasabah diri kita. Kita kadang muhasabah orang lain sangat lancar, tapi muhasabah diri kita itu sangat jauh. Seseorang bisa berkata panjang kali lebar tentang kekurangan-kekurangan orang lain, tetapi dia melupakan tentang panjang kali lebar, kali luas, kali dalam dirinya sendiri. Dan ini sungguh-sungguh sangat bahaya, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, bagaimana seseorang ketika meninggalkan perkara-perkara yang benar, yang itu sawabit, yang itu kokoh dalam agama, kemudian menyibukkan dengan hal yang tidak jelas, maka Allah Ta'ala itu akan terus menyibukkan dirinya dengan dunia hingga terlupakan tentang lezatnya, nikmatnya akhirat. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala godaan, dari segala hal yang Allah larang, ya, mengurangi hal yang kurang layak nih, kurang manfaat atau ghaflah, sia-sia dan seterusnya, sehingga Allah Ta'ala itu menempatkan diri kita dan umat ini dengan tujuan awal, yaitu bagaimana membumikan syariat Allah Ta'ala yang mulia ini di tengah-tengah umat, di tengah kegersangan, di tengah kebutuhan umat akan sa'adah, akan kebahagiaan hakiki. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita kembalikan semuanya. Assalamualaikum ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.